MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Moderasi agama. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Artinya, negara Indonesia memiliki keanekaragaman ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku. Dalam keanekaragaman bangsa Indonesia tersebut, kita mempunyai persamaan kedudukan yaitu sebagai warga negara Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, perbedaan yang ada pada diri bangsa Indonesia hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman tetapi lebih merupakan anugerah. Saling menghargai tanpa membedakan agama. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan adanya kemerdekaan dalam beragama, negara Indonesia mengakui adanya 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemerintah membentuk lembaga keagamaan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Lembaga keagamaan bertugas mengatur, mengurus, serta membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. Sikap saling menghargai antar warga negara tanpa membedakan agama hanya dapat dibina dalam lingkungan kehidupan masyarakat dengan suasana seperti berikut. Toleransi antar umat beragama, kemerdekaan beragama dilaksanakan dengan adil dan benar, menumbuhkan kerukunan dalam pergaulan, menumbuhkan saling pengertian dalam pergaulan. Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Di bahasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang sayapnya difaktori berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Pada saat penyusunan ideologi bangsa ada kompromi yang bagus antara nasionalisme dan Islamisme, maka diambillah jalan tengah yaitu ideologi Pancasila, yaitu yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Tapi semua pemeluk agama bebas melaksanakan ajarannya masing-masing. Pancasila dianggap sebagai hal kompromi Darul Misak meminjam istilah NU, atau Darul Ahdi wa Syahadah meminjam istilah Muhammadiyah, atau nasionalisme tauhid meminjam istilah Soekarno. Dikenal pula 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Agama-agama berfungsi menjadi sumber nilai, sumber moral yang secara bersubstansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, negara bersama. Pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan, menolak ujaran intoleransi. Begitulah watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah, suka bergotong royong, dan toleransi. Hari besar Idul Adha adalah momen untuk mengembangkan moderasi beragama di lingkungan madrasah, lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Dalam momen ini saatnya kita berbagi suka dan kebahagiaan dengan pemotongan hewan kurban sebagai wujud pengorbanan, membuang jauh-jauh sifat tamak dan rakus, sifat kebinatangan yang kuat menguasai yang lemah. Momen bahagia yang dirasakan umat Islam hendaknya dirasakan juga oleh seluruh warga masyarakat tanpa memandang perbedaan agama. Pembagian daging kurban menjadi agenda yang harus dilakukan untuk semua tanpa memandang agama sehingga harmonisasi akan terjaga dengan baik. Apalagi saat pandemi seperti ini yang bagi sebagian masyarakat merasakan dampak khususnya ekonomi. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli rabbika wanhar", maka salatlah dan berkurbanlah dan mendekatlah kepada Allah. Demikian moderasi agama akan mewujudkan Islam rahmatil alamin. Sampai jumpa.